Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai, satu dua pantun dari saya. Bapak Ibu semuanya tolong direspon dengan cakep, oke ya? Belum Pak, di kala senja beranjak malam, riak berkicau Cakep, negara. Izinkan cakep. saya haturkan salam, salam pembuka awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti menjadi patah. Kami ucapkan selamat datang di acara yang penuh berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Yang terhormat Ibu Kapus MKWK dan Pengembangan Karakter Bela Negara Ibu Dr. Randa Irawati MSI. Kemudian juga narasumber kita yang pada siang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita eh, Bapak Eko. Beliau adalah salah satu direktur Bela Negara Menhan RI. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang hadir pada hari ini baik secara langsung maupun daring. Selamat datang dari saya, Melisa Bersagala. Pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk memandu acara kita, yaitu sesi menimba ilmu kita. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini tidak paling menarik, kita sudah masuki hari terakhir, artinya semangat kita tetap selalu lah, Bapak Ibu semuanya, artinya tidak pudar di hari terakhir. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Baik, hari ini kita akan bicara terkait dengan bela negara sebagai pilar pendidikan karakter bangsa. Dan tentunya ini selaras dengan kampus UPN dan Jakarta, yaitu kampus bela negara ya, Bapak Ibu semuanya. Dan tak berlama-lama, saya akan izin untuk membacakan kurikulum kita dari narasumber kita. Untuk yang di layar Zoom, dengar suara saya, Bapak Ibu semuanya. Benar. Ya, terima kasih. Beliau bernama G. Eko Sunarto, SPD MSI. Beliau lahir di Jakarta 3 Agustus 1970 dan saat ini beliau Direktur Bela Negara dan saya dari kurikulum kita beliau sudah terlihat dan sudah menampakkan sangat jelas dia sangat bela negara banget gitu ya. Karena kalau kita baca terlalu panjang Bapak Ibu untuk satu beliau, gitu nanti kita dengarkan secara langsung paparan dari sumber nah, inspiratif ya. Dan pertama sebagai kasih respon, kemudian Daniel, kemudian juga kasih Min Pusdik buat di KPMAD, terus juga pernah menjabat sebagai Pamen Pusdikziko di KPMAD dan banyak lagi. Dan kita sangat berbahagia dan kita nanti beliau akan menyampaikan secara tuntas lebih kurang sampai pukul 12 dan kemudian akan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Dari itu kita sambut dengan segala hormat narasumber kita ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sunarto SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, Pak Kapus, kami hanya memberikan informasi, jadi tidak menghubungi. Sehingga kalau ini saya pasti kalah. Kalau sama Bunda, paling ini adalah beberapa hal yang kita temukan hasil riset yang kami lakukan bersama teman-teman di BRIN juga. Kemudian ada satu mahasiswa yang kami tarik untuk berkolaborasi atau berpartisipasi. Mungkin slide-nya, Mas. Yang, yang online itu saya sesuai dengan kualitatif, yaitu kita melakukan sebagai kan karakter bangsa. Lanjut, lanjut, Mas. Jadi juga evaluasi dengan tahun dengan strategi apa nih, itu memang secara global itu major point competition suatu jadi nanti dengan produksi kemudian untuk Timur Tengah dan sekarang menjalar Asia, yaitu anggota dengan beberapa minggu yang lalu antara Taiwan dan Kamboja. Nah, ini yang versi yang satu ini sedang terjadi secara global. Dan secara regional itu masih terjadi sengketa Laut Cina Selatan, kemudian Semenanjung Korea, Selat Taiwan, AUKUS, dan transnational crime. Dan sama lagi, yaitu tentang Thailand, dan Kamboja. Secara nasional itu masih yang kita apa namanya waspadai, yaitu radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan bencana alam. Nah, ini adalah kalau kita melihat dari bawah masih bisa berbagai dari bersatu cepat. Karakteristiknya adalah perang fisik, frontal, senjata tajam. Kemudian perang yang kedua yaitu menggunakan militan darat laut udara. Tentunya karakteristiknya adalah penggunaan tank, kapal perang, pesawat, dan serangan massal. Nah, pada perang itu sudah dilakukan yaitu perang satelit global. Nah, pada sebenarnya ditambah adalah sains dan informasi. Dan kalau era kontemporer 2023 ke atas, yang kita dengan ekonomi dan finansial. Jadi apa namanya? Karena apa namanya? Jakarta ketergantungan perang dari masa ke masa. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, oleh karenanya landscape atau strategi global sudah. Jadi pada kategoritas militer global, yaitu juga besar menginvestasikan sumber daya dengan menggunakan teknologi senjata drone. Tadi sudah tidak lagi face to face, jadi sudah menggunakan pengembangan drone. Ya. Nah, ini yang kondisi saat ini. Kemudian tentunya dari doktrin militer pun berubah. Yang dulu kita doktrinnya adalah secara konvensional, sekarang sudah berubah. Kemudian dari dinamika aliansi konflik juga berubah, yaitu dengan mendorong AMRIS, yaitu di mana sengketa perbatasan dan Laut Cina Selatan saat ini yang masih sangat panas. Kemudian proyeksi ancaman pun telah berubah. Lanjut. Nah, oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Nanti bisa dilihat. Lanjut. Oleh karena itu kita harus bisa memetakan
resiko ancaman itu sendiri. Di mana kalau kita melihat peluang terjadinya sangat besar, kemudian dampaknya besar yaitu contohnya bencana alam dan lingkungan. Nah, seperti peluang terjadinya kecil, Bu, tetapi konflik apa namanya dampaknya sangat besar. Ini kita pernah alami, yaitu sebagai contoh adalah pada saat yang suku Daud antar suku. Itu peluangnya sangat kecil, tapi dampaknya pada saat itu ratusan bahkan ribuan orang meninggal dunia. Terus kemudian peristiwa kejadian agama itu peluangnya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Itulah yang kalau kita memetakan resiko ancaman. Lanjut. Nah, kalau bicara tentang bela negara, yaitu tentunya lanjut cuma ada 4 pertanyaan, yaitu tentang apa yang dibela, mengapa dibela, siapa yang membela, dan bagaimana membelanya. Ini kalau kita bicara tentang bela negara. Jadi kalau apa yang dibela tentunya kedaulatan, keutuhan, keselamatan. Mengapa dibela? Karena negara layaknya makhluk hidup yang harus dijaga, dirawat. Kemudian siapa sih yang membela? Tentunya seluruh warga Indonesia. Dan bagaimana membelanya? Yaitu dengan karakter kebangsaan, wawasan kebangsaan, 4D, defense, demokrasi, defense, diplomasi. Itu bagaimana cara membelanya. Lanjut. Dan apabila kita berbicara tentang kesadaran bela negara, dikatakan kepada diri ini, yaitu reversibilitas dan deformasi. Kenapa ini sangat penting? Karena bela negara itu kesadaran manusia terus berkembang, yaitu reversibilitas, sehingga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sehingga tentunya bela negara itu tidak bisa kalau saya katakan di lecture atau di apa namanya di hanya terbatas pada satu aturan atau beberapa aturan. Nah, karena itu kita selalu bersandar kepada revisibilitas. Kemudian deformasi. Setiap penggunaan kesadaran bela negara itu selalu harus diasumsikan kegagalannya, bukan kegagalan dalam pelaksanaannya. Gitu, makanya bela negara itu harus berdasarkan spesibilitas dan deformasi. Lanjut. Nah, ada 5 nilai hal ini tertuang di dalam Perpres 115 tahun 2022, yaitu tentang cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Hanya 5 ini yang sangat penting untuk diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, peran Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah bahwa bela negara adalah strategi soft power yang harus terus dibangun. Itulah peran Kementerian Pertahanan. Artinya, saat ini kebetulan Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sektor dalam hal bela negara. Dan kemarin kami beberapa hari yang lalu sedang rapat tentang adanya reorganisasi, di mana Direktur Bela Negara nanti tidak ada lagi, Bu. Itu akan ditingkatkan menjadi pusat bela negara. Karena perannya semakin besar. Termasuk Komcat dulu sebagai bagian daripada sumber daya pertahanan, dia nanti akan menjadi bagian tersendiri, jadi pus Komcat. Ini atas dan kemarin pada saat hari Rabu yang lalu, baru kemarin, itu baru harmonisasi dengan Manpan RB itu sampai malam jam 8 dipimpin oleh Sekjen dalam hal rencana reorganisasi Kementerian Pertahanan. Karena semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini adalah landasan atau strata hukum bela negara, yaitu dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK, Undang-Undang 23 tentang PSDN, kemudian
UU nomor 3 tentang peraturan pelaksanaannya, kemudian Perpres 115 2022 dan Permenhan nomor 8, 9, 14 dan 2. Nah, ini juga tahun ini sedang kami akan revisi, namun karena anggarannya tidak ada, rencana mungkin tahun depan. Karena ada beberapa penyesuaian, karena sudah dari 2022 untuk beberapa penyesuaian yang harus dilaksanakan. Yang saya katakan tadi, karena mengacu kepada reversibilitas. Lanjut. Nah, kalau kita membahas tentang soft power, yaitu ibarat kita medan magnet yang akan kita mengajak atau menarik. Nah, itu. Dan tentunya komponennya melalui diplomasi budaya, pendidikan, media, dan teknologi. Nah, ini tentang mengenai soft power. Artinya keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah sistem pertahanan kita, yaitu sampai saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 2, bahwa sistem pertahanan kita masih menganut Sishan Kamprata, sistem keamanan rakyat semesta. Artinya kekuatan ada di tangan rakyat. Sehingga sangat penting bahwa negara di lingkungan masyarakat ini harus kuat. Hal ini terjadi, Bu, pada saat perang-perang di Timur Tengah, karena kalau rakyatnya rapuh, dengan kekuatan TNI yang kuat pun belum tentu bisa. Jadi artinya TNI tidak ada apa-apanya. Bayangkan kita anggota TNI cuma 400.000 sekian. Dengan luas wilayah jutaan kilometer, dengan jumlah penduduk hampir 280 juta lebih. Artinya 280 juta dijaga oleh 400 ribuan orang saja. Sehingga tidak mungkin kekuatan ada di tangan TNI. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini masih uh, menggariskan sistem pertahanan keamanan rakyat adalah menggunakan sistem Kamprata. Lanjut. Nah, ini yang tadi sistematiknya pengaturan, yaitu bela negara bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran seperti halnya Komcat, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Artinya ya kayak Bapak Ibu yang ada di depan kami ini, itu bukan bagian dari bela negara, karena sesuai nanti membantu dalam mungkin memberikan saran dan sebagainya berdasarkan hasil riset temuan-temuan yang ada di kampus, yaitu tentunya melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan 3 lingkup, yaitu pendidikan, masyarakat, dan lingkup pekerja. Artinya pendidikan dasar bela negara PKN bukan pendidikan militer, namun adalah pendidikan kewarganegaraan. Lanjut. Ini pengembangan SDM, yaitu tentunya pengembangan karakter kebangsaan melalui PKBN, pembinaan kesadaran bela negara, yang memiliki sikap mental, kesiapsiagaan, dan daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman. Sehingga kesadaran bela negara sebagai modal sosial sekaligus soft power bagi bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Lanjut. Nah, kalau kita membangun pola pikir, ya dari jati diri. Jadi wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, jati diri kepribadian dalam rangka terinternalisasinya di dalam setiap warga negara Indonesia. Karena saat ini yang sangat bahaya adalah tentang pola pikir atau mindset. Karena eh, teknologi tidak bisa dibendung. Sehingga tinggal kita yang bagaimana caranya untuk memberikan memberikan gambaran kepada anak-anak didik kita mana yang baik dan mana yang tidak. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tentang krisis karakter dan disorientasi nilai, yaitu terjadinya dekadensi moral generasi muda, yaitu seperti maraknya intoleransi, kekerasan,
dan rendahnya kepedulian sosial. Kemudian fenomena ini dipengaruhi oleh disrupsi digital. Kemudian hilangnya otoritas nilai di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, ketidaksinambungan antar pendidikan dan praktek sosial. Kemudian komersialisasi pendidikan. Dan ini adalah yang berlaku saat ini. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari agubitas konsep bela negara dalam sistem pendidikan, yaitu kontestasi makna, yaitu nasionalisme atau militarisme. Kan demikian, Bu. Kemudian ketidakjelasan tujuan pedagogis. Kemudian overlapping institusional. Kenapa saya katakan demikian? Kontestasi maknanya nasionalisme ataukah militerisme? Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Hal ini terjadi pada saat kejadian Gubernur Jawa Barat mengambil tindakan yang tadinya makna dan maksudnya baik. Karena pada saat kejadian itu muncul di TV adalah tentang anak-anak nakal dididik militer, di tahap militer. Jadi militernya Bu disebutin. Akhirnya kebetulan saya telepon juga namanya Pak Sahril, Bang Sahril, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya telepon, Bang, tolong sampaikan, jangan militer, Bang, hindari itu. Dididik pembinaan kesadaran bela negara, dijadikan kader bela negara. Karena itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Dan itu tidak menyalahi aturan undang-undang manapun juga. Baik itu hak asasi undang-undang hak asasi manusia, tidak menyalahi. Kenapa karena di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 68 dibunyikan setiap warga negaranya wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Wajib. Kalau di Undang-Undang Dasar berhak dan wajib. Tapi di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu wajib. Lanjut, Mas. Nah, ini isu kritis pendidikan atau indoktrinisasi, yaitu terjadinya kecenderungan top down dalam penyampaian nilai, yaitu nilai-nilai kebangsaan disampaikan secara dogmatis tanpa membuka ruang dialog dan refleksi kritis. Kemudian siswa diposisikan sebagai objek penerima, bukan sebagai subjek membentuk makna. Nah, kemudian punya ruang nalar kritis dan partisipasi, yaitu kurikulum bela negara jarang melibatkan pendekatan berbasis masalah, debat terbuka atau pembelajaran konseptual. Konsep-konsep seperti loyalitas negara atau nasionalisme tidak diuji secara reflektif terhadap kondisi sosial yang kompleks. Kemudian bahaya pemutlakan nilai. Jadi indoktrinasi menjadikan suatu tafsir kebangsaan sebagai mutlak, menutup kemungkinan pluralitas, perspektif, dan agensi peserta didik. Ini isu pendidikan atau isu yang ada saat ini, yaitu pendidikan atau indoktrinasi. Lanjut. Nah, isu yang lainnya adalah pendekatan militeristik dalam ruang kelas, yaitu masih adanya simbol dan praktik disipliner yang dominan, yaitu kemudian model guru sebagai komandan, bukan fasilitator. Kalau yang udah mengikuti fasilitator mungkin tahu. Nah, jadi ini model guru kelas ada sebagian besar di Indonesia. Nah, kemudian risiko traumatis dan eksklusi psikososial. Lanjut. Sehingga ada pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana literatur akademik dan kebijakan publik mendefiniasikan peran bela negara dalam kerangka pendidikan karakter bangsa di Indonesia. Kemudian pendekatan pedagogis, apa saja pendekatan pedagogis yang telah digunakan dalam pendidikan bela negara dan bagaimana efektivitasnya dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. Nah, kemudian kelemahan mendasarnya, apa kelemahan mendasar dari kebijakan atau praktek pendidikan bela negara di Indonesia sebagai tercermin dalam dokumen dan studi ilmiah terkini. Lanjut, Mas. Nah, ini pemetaan tematik yang saya dapat,
yang apa namanya melalui riset. Jadi dimensi tematik yaitu peran negara pendidikan kewarganegaraan, subkategorinya adalah kontrol sosial, partisipatif kritis, transisi humanistik, kemudian wawasan utamanya nanti bisa dibaca. Nah, kemudian sampai di P3 yaitu kelemahan praktik kebijakan, militerisasi, eksklusi psikososial, evaluasi, dan kesesuaian sosial. Lanjut, Mas. Nah, ini sintesis kritis yaitu kontradiksi antara nilai humanistik dan pendekatan teknokratis. Kalau nilai humanistik yaitu emansipasi peserta didik, itu yang diharapkan. Kemudian pembelajaran reflektif dan keadilan sosial. Kalau pendekatan teknokratis, militeristik, yaitu tentunya disiplin dan kepatuhan, kemudian standarisasi dan evaluasi skor, dan menghasilkan militerisasi pendidikan. Nah, oleh karena itu, konteks nilainya adalah risikonya akan terjadinya eksklusi psikososial, ketimpangan nilai, dan resistensi generasi muda. Ini yang diharapkan adalah bisa dikolaborasikan, namun bukan berarti kita akan menuju ke teknokratis. Jadi yang diharapkan justru humanistik. Lanjut. Nah, inilah sistem nilai humanistik dan pendekatan teknokratis dalam pendidikan karakter bela negara. Yaitu kalau kita menarik garis X dan yaitu melalui pendekatan humanistik dan pendekatan teknokratik. Dan itu berada di bagian humanistik dan pemikiran. Kemudian implementasi kebijakan dan pendekatan yang humanistik tentunya akan melahirkan humanistik. Ini sejalan dengan apa yang terjadi di Jawa Barat. Oke, lanjut. Karena itu perhitungannya kita mendefinisikan ulang pendidikan bela negara itu sendiri, yaitu bela negara militeristik ataukah pendidikan bela negara humanistik. Sehingga reformasi pendidikan apa diharapkan perlunya reformasi pendidikan humanistik. Sehingga nanti menggunakan teknokratik tetapi dalam humanistik. Pada saat ini yang terjadi adalah dalam sipil yang seharusnya pendidikan itu adalah di ranah sipil. Kan demikian. Jadi kejadian Jawa Barat itu bukan TNI yang minta, tapi yang sipil yang menarik TNI agar turut serta. Ini yang terjadi. Ini yang diharapkan kita mendefinisikan ulang pendidikan bela negara di lingkungan pendidikan. Justru harusnya di lingkungan pendidikan itulah ya TNI itu apa namanya hadir, bukan ditarik ya. Lanjut. Sehingga kalau kita melihat implikasinya yaitu mendefinisikan ulang bela negara yaitu pergeseran epistemologis dalam pendidikan sipil, kemudian pendidikan berbasis nilai. Lanjut, Mas. Jadi pendidikan berbasis nilai persimpangan dengan pendidikan kewarganegaraan global dan mengintegrasikan pedagogis kritisnya yaitu pendidik guru dan reformasi kurikulum, kemudian agen pelajar, mengurangi risiko indoktrinasi, kemudian agenda penelitian untuk inovasi pedagogis. Lanjut. Tentunya reformasi kebijakan pendidikan bela negara di Indonesia perlunya yaitu menerapkan regulasi lintas sektor untuk memastikan pendidikan karakter yang inklusif dengan memperhatikan lingkup pembelajaran berbasis nilai dan partisipatif. Ini yang diharapkan. Inilah implikasi kebijakan yang diharapkan. Lanjut. Di mana peran kampus sangat strategis, yaitu sebagai pusat literasi kebangsaan,
inkubator kader pemimpin bangsa, benteng moral terhadap radikalisme, hoax, dan disinformasi, dan melalui kurikulum tentunya kegiatan kemahasiswaan dan riset, mahasiswa didorong mengaktualisasikan nilai bela negara secara intelektual dan praktis. Lanjut. Nah, ini urgensinya yaitu meningkatnya polarisasi sosial, ancaman ideologis, pembentukan ketahanan karakter berbasis nasional, generasi muda yang rentan terhadap arus globalisasi, dan pendidikan karakter. Inilah urgensi yang harus selalu saat ini perlu kita benahi, pendidikan bela negara di lingkup pendidikan. Lanjut, ini implementasi manfaat. Lanjut Mas, implementasinya manfaat nanti bisa dibaca. Lanjut, ini rekomendasi pekerjaan. Lanjut Mas. Nah, terkait indeks bela negara, karena kami saat ini adalah lembaga pemerintah yang mendapat tugas mengikuti indeks bela negara. Karena di Direktorat Bela Negara setiap tahunnya yang harus dilaporkan adalah pertama adalah jumlah kader, yang kedua adalah indeks bela negara. Lanjut. Nah, ini model indeks bela negara tentunya dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing unsur bela negara yang diukur melalui IBNU, yaitu IBN itu indeks bela negara unsur yang lima nilai tadi. Kemudian menganalisis pengaruh variabel eksternal IBNN, artinya ada pengaruh eksternal yang kita gunakan yaitu indeks demokrasi Indonesia yang ada di BPS dan indeks pembangunan manusia yang ada di BPS. Itu yang disebut sebagai indeks bela negara non unsur. Kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam perumusan kebijakan strategi bela negara. Lanjut. Nah, ini operasional model pengukuran IBN-nya yaitu melalui pembinaan, kesadaran, dan kekuatan niat untuk membela bangsa dan negara. Lanjut. Nah, kalau kita lihat indeks bela negara tahun 2024 dilihat dari unsur beberapa unsur itu, jadi cinta tanah air itu 3,14, sadar berbangsa dan bernegara 3,67, setia kepada Pancasila sebagai bela negara 3,68, rela berkorban 3,32, memiliki kemampuan awal bela negara 3,36, sangat kecil. Namun ini sudah target kita kemarin 3,3, namun hasil survei yang kita lakukan di 2024 kita masih di atas daripada target yaitu realisasinya 3,5. Lanjut. Nah, ini metodologi atau kerangka pengukuran surveinya yang dimana tadi yaitu dimensinya bisa dilihat, kemudian indikatornya. Nah, ini yang kita laksanakan dengan kuesioner sebanyak 25 item. Lanjut. Nah, ini klasifikasi apabila itu kecil. Jadi kalau kurang dari dua itu diprediksi pasti terjadinya desintegrasi, itu perpecahan. Kemudian maknanya separatisme, kemudian terjadi konflik. Itu kalau kurang dari dua. Tetapi kalau 2,0 sampai 9, 2,9 itu pasti masih ada kerusuhan, konflik, dan masif demo. Nah, kalau 3 sampai 3,49 yaitu cukup, sangat cukup, itu demo pasti ada. Nah, stability under control. Nah, kalau sudah 3,15 sampai 3,19, demo pasti tidak ada. Semuanya dalam stability under control. Ya mungkin kalau demo ya tidak besar lah. Kalau namanya penyampaian aspirasi itu kan tidak boleh demikian. Nah, kalau sudah 4, negara ini sudah nyaman, Bu. Sudah tidak dikhawatirkan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini indeks bela negara lingkup pendidikan saya ambil pada saat kejadian di Jawa Barat. Jadi saya ambil itu indeks bela negara di Jawa Barat 2024. Skor IBN Jawa Barat itu 3,54, termasuk tinggi. Dan rata-rata nasionalnya adalah 3,50.
Namun rincian skornya ini. Sehingga kalau kita lihat dari hal tersebut, cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi ada tiga cukup tinggi ini yang perlu penguatan, yaitu cita tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Ini yang perlu proses penguatan. Nah, jadi kalau untuk Jawa Barat, yaitu lingkup pendidikan 54%, lingkup masyarakat 17, lingkup pekerja 29%. Artinya lingkup pendidikan lebih mendominasi dari lingkup tinggi, lingkup masyarakat maupun lingkup pekerja. Nah ini kalau kita lihat dari SD, SLTP, SKTA, dan perguruan tinggi. Di mana Jawa Barat dia belah negara 49,9. Partisipasinya itu paling banyak SLTA dalam mengisi indeks. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan berdasarkan daripada eh, tingkat sekolah SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, di mana cinta tanah air itu yang paling tinggi indeks unsur bela negara unsurnya adalah tingkat SLTP. Kemudian yang kedua adalah SLTA dan malah perguruan tinggi yang sangat rendah. Ini indeks hasil survei. Namun misalnya kita lihat di SPI setia kepada Pancasila dan negara itu yang tingkat perguruan tinggi dia lebih tinggi. Namun SMA ini malah lebih rendah. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat IBNU, indeks bela negara unsur SMA, kita bandingkan dengan DKI, Jawa Tengah, dan indeks nasional. Di mana cinta tanah air itu Jawa Barat itu rendah. Artinya di bawah indeks bela negara nasional yang bermuda. Jadi kalau di sana 3,30 indeks bela negara nasionalnya lingkup pendidikan ya itu 3,3. Dari semua ini itu di bawah indeks bela negara nasional. Yang mengatakan bahwa Jawa Barat mengambil langkah karena ini berdasarkan data dan ini sudah saya sampaikan pada saat itu kepada eh, waktu ke Bogor kami diminta paparan dan kami sampaikan ke Jawa Barat. Jadi secara indeks Jawa Barat di mana Jawa Barat adalah pusat pendidikan terbesar kan demikian. Tetapi dalam indeks dia di bawah indeks bela negara nasional. Oleh karena itu jadinya penguatan dalam langkah yang diambil Pak Deddy Kobusier itu tepat. Lanjut. Nah, mengapa saya menjadi fokus? Karena kesadaran keluarga negaraan yang penting adalah tingkat SMA. Karena di sini di SMA inilah masih mencari jati diri, masih mencari tujuan. Beda dengan kalau sudah menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua, kerentanan pada disinformasi dan polarisasi. Kemudian pentingnya transmisi nilai lintas generasi. Dan yang terakhir adalah skor, yang mana SLA Jawa Barat 3,55. Tertinggal dari DKI yang 3,75, Jawa Tengah 3,63, serta di bawah rata-rata indeks nasional yaitu 3,59. Lanjut. Nah ini lanjut saja Mas. Nah, sehingga dapat disimpulkan tiga temuan besar adalah ambigus konseptual, yaitu bahwa negara mengalami transisi dari pendekatan indoktrinatif ke partisipatif humanistik.
Kemudian namun masih ditemukan tumpang tindih antara narasi kontrol sosial dan etika kewarganegaraan kritis. Kemudian pendekatan pedagogis campuran yang diharapkan yaitu adopsi teknologi digital dan pembelajaran refleksi mulai diterapkan. Tapi belum sepenuhnya disesuaikan dengan konteks usia, sosial, dan psikososial peserta didik. Yang sedang kami kembangkan juga yaitu tentang adanya gamifikasi bagi generasi muda yang sedang kami kembangkan, kemudian juga tentang laboratorium bela negara yang nantinya juga bisa dimanfaatkan. Memang masih banyak yang perlu kita penuhi dalam merawat bela negara di lingkungan masyarakat. Kemudian kecenderungan militeristik dan eksklusi. Lanjut. Ini adalah pentingnya reformulasi konseptual praktis, yaitu bahwa negara perlu didefinisi sebagai etika kewarganegaraan aktif, bukan sekedar simbol kedisiplinan dan kepatuhan. Kemudian mendesak penggunaan pedagogis kritis yang kontekstual, kolaboratif, dan partisipatif. Kemudian perlu pelibatan multisektor, baik itu guru, psikolog, komunitas, serta regulasi antar lembaga. Dan yang ketiga adalah arah kebijakannya adalah menghindari militerisasi dalam pendidikan karakter sipil. Kemudian membangun budaya negara berbasis nilai, refleksi, dan tanggung jawab sosial di era digital. Lanjut. Nah, lanjut. Ini hanya ini saja. Lanjut, Mas. Nah, lanjut. Nah, sehingga kita pepatah Vagistus Renatus, civis pacem para bellum. Jika kau menghendaki perdamaian, bersiaplah untuk perang. Ini dasar kita selalu mengembangkan, menanamkan nilai-nilai bela negara di lingkungan masyarakat. Karena apa? Kita menuju Indonesia Emas di 2045. Sehingga saya sebelaku Direktur Bela Negara selalu mencari pola, kemudian mencari uh, formulasi apa yang kurang dari bela negara itu sendiri. Ternyata memang ada beberapa, contohnya narasi. Narasi. Kenapa saya katakan narasi? Karena bela negara itu gampang diucapkan, namun sulit dilaksanakan. Sehingga saya mencoba saat ini pilot project ada di Pekalongan dengan namanya kami sebut adalah petani bela negara. Itu. Jadi membangun narasi dulu. Sama halnya dulu kami pas melihat pada saat zaman kemerdekaan, kekikan merdeka. Itu adalah narasi. Nah, sekarang ini yang perlu dibangun narasi bela negara itu sendiri. Karena kalau tidak dibangun narasi bela negara, anak-anak kita tidak tahu apa sih bela negara. Sehingga kalau ditanya apa itu bela negara, ah, orang itu dengan adanya narasi itu, anak-anak kita tahu, oh petani bela negara ya. Itu yang sedang saya lakukan saat ini. Ini saja mungkin terima kasih banyak. Sifatnya kami sharing informasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Bapak Irjen TNI pada NSI. Terima kasih Pak untuk paparannya sangat informatif dan lengkap ya Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ini menjadi kesempatan buat Bapak Ibu semuanya baik secara langsung maupun daring untuk pertanyaan mungkin dari kegelisahan, keresahan dan sebagainya ya. Baik untuk pada sesi pertama kami buka 3 penanya. Silakan Bapak Ibu dan rekan sekalian. Monggo Ibu silakan ke depan satu, kemudian bentar ya Pak, ada yang di
kemarin ya. Satu dari Pak Najib, kemudian saya lempar kembali ke dalam forum lagi Pak saya itu ya, bisa ya. Itu Pak, yang kedua Pak Pranam. Oke, silakan. Yang pertama silakan Pak Mas, yang kedua Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi serta paparannya yang luar biasa, Bapak Eko yang juga Direktur Bela Negara. Kami jadi memahami sekarang bahwa ternyata Bela Negara di bawah Pothan itu juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang based on riset ya Pak ya. Bapak sudah dimunculkan juga indeks bela negara dan kami juga eh, sangat sepakat bahwa eh, apa menjadi program pemerintah bela negara ini memang perlu didukung oleh segala lapisan termasuk kami yang di perguruan tinggi dan kebetulan saya Indrawati Wardana Pak. Saya eh, berawal menekuni untuk mendalami bela negara ini karena saya merasakan waktu itu ada sebuah kebutuhan dari keilmuan saya. Saya kebetulan berasal dari akuntansi, di mana eh, ya sebetulnya awalnya kebutuhan mati saja sebetulnya Pak, karena terkait kalau akreditasi ini akuntansi di kampus bela negara itu bela negaranya di mana gitu. Awalnya seperti itu. Dan itu memang sudah kami mulai sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu di kami UPN Veteran Jawa Timur di Prodi kami memunculkan mata kuliah yang namanya akuntansi bela negara. Nah, saat ini dalam perkembangan di kampus kami itu kita sudah memiliki RPS-nya dan kita sudah apa melakukan beberapa pendekatan untuk pembelajaran. Yang intinya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami mencoba untuk mendalami bagaimana sih sebetulnya implementasi bela negara ini di bidang keuangan dan akuntansi. Karena rupanya di profesi kami yang akuntan ini itu setelah kami dalami ada memang sangat berhubungan dengan dalam negara. Cuma waktu secara universitas kami kembangkan, ketika kami mencari syarat-syarat profesional, itu kesulitan untuk melihat istilah dalam negara. Karena ketika kami munculkan, itu selalu mengacu ke jadi state defense itu selalu mengacu ke militer sehingga rupanya kalau di tataran internasional itu pemahaman bela negara itu masih lari ke militarisasi sehingga bisa jadi mungkin ini kami akan telah kembali bagaimana dengan bela negara versi Indonesia versi kita di mana kita bela negara ini yang nirmiliter. Nah, itulah kemudian di ilmu kami di akuntansi itu kami kembangkan sehingga ternyata ini relate, Pak. Karena apa? Karena rupanya kalau di akuntansi itu pasti ada siklus akuntansi mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian implementasi keuangannya, kemudian sampai dengan auditnya, pengawasannya sampai pelaporannya itu sebetulnya memerlukan nilai-nilai bela negara untuk diimplementasikan di situ. Dan ini kami kemarin sudah bekerja sama dengan teman kami Malaysia untuk melihat patriotisme
value in accounting. Ini sedang proses juga untuk apa namanya ke jurnal internasional ya. Cuman memang apa revisi-revisinya tahulah kalau di jurnal seperti itu agak susah, Pak. Sehingga sebetulnya yang ingin kami sampaikan melalui pusat riset ketahanan keuangan dan bela negara yang terpaksa kami buat bahasa Inggrisnya itu menjadi Financial Resilience and National Values. Mengapa begitu? Karena ini salah satu strategi kami supaya nanti tidak ditangkap dari sisi apa yang militer tadi secara internasional. Karena kami arahnya nanti ke sana. Nah, yang artinya ternyata setelah kami lakukan berbagai riset, itu kami menemukan bahwa sebetulnya bela negara di bidang keuangan itu apa dimulai dari level individu. Kalau level individu di bidang keuangan itu kuat, maka itu level organisasi ya itu akan menjadi kuat. Demikian juga kalau level individu kuat, organisasi kuat, maka mau tidak mau ketahanan keuangan di level bangsa itu akan menjadi sangat kuat. Sehingga untuk tahun ini di kami itu kami memperdalam bagaimana nilai bela negara di bidang keuangan untuk anak-anak generasi alfa, milenial, bahkan sampai baby boomer. Karena ternyata isu keuangan di generasi yang berbeda-beda ini sangat kuat, Pak. Bagaimana kita tahu bahwa anak-anak berproblematik dengan apa namanya nilai-nilai uang. Mereka kita banyak menemui fenomena-fenomena di mana anak-anak dengan sangat mudah tantrum, tidak dibelikan mainan dengan orang tuanya. Nah, itu kami coba untuk membawa hal-hal itu, isu itu di kelas-kelas kami, di mana mahasiswa kami minta untuk turun ke masyarakat untuk melihat apa sih permasalahan, misalnya di anak-anak SD, di anak-anak SMP, di komunitas, dan ada beberapa yang bahkan ini komunitas RT RW, Pak, karena izin saya juga kebetulan menjadi salah ketua RT di Surabaya, itu juga menemukan isu itu. Bagaimana melibatkan masyarakat itu untuk engage di program-program pemerintah itu hanya dengan transparansi dan akuntabilitas dari keuangan yang mereka urunan itu Pak ya, iuran dari ini kita kembalikan ke mereka ya, dan itu harus ada laporan keuangannya. Nah, ini yang sedang kami kembangkan di pusat riset kami, yang harapannya ini eh, apa bisa membuat ketahanan keuangan di level ini masyarakat itu juga semakin kuat. Dari yang sederhana saja, misalnya nilai bela negara yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Itu apa sih? Berarti kan sehat fisik, sehat mental. Nah, gimana kita kalau kita tidak sehat fisik misalnya, itu di usia saya sudah uti-uti udah baby boomer, Pak. Gimana kalau kemudian tidak meluangkan waktu untuk jalan, sehingga kemudian sangat setuju tadi Bapak sampaikan kita itu memang mau nggak mau harus menjadi role model untuk kita sendiri, gimana menjadi eh, di level umur kapanpun itu bagaimana untuk menjaga kesehatan. Misalnya itu dari sisi yang sederhana. Sehingga mudah-mudahan ke depan program-program tentang bagaimana mendorong bela negara itu bisa dilakukan di semua lini, di semua bidang, itu bisa menjadi terspreading di semua komunitas, lapisan masyarakat. Ya, itu saja yang bisa sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin langsung saja ya. Nah, mohon izin Prof, memang kita belum memiliki namanya akuntan tahanan Prof, atau kita bilang ya manajemen keuangan tahanan. Kalau di Amerika kami pernah melaksanakan dapat
kesempatan kursus singkat di Naval Postgraduate School, di MPA, Naval Postgraduate School, NPS. Itu di apa namanya resources di badan apa pengembangan dan pengkajiannya mereka, itu mereka mempunyai sistem, Prof. Jadi misalnya waktu itu saya dikasih anggaran, ini ada budget anggaran pertahanan 5 triliun, di mana 5 tahun ke depan kita akan perang. Nah, apa yang digunakan dengan menggunakan uang 5 triliun ini? Itu dikasih begitu, Prof. Datanya jumlah pesawat sekian, jumlah senjata sekian, jumlah pilot sekian, dan sebagainya. Nah, itu kami disuruh ngitung apa yang digunakan dengan uang 5 triliun itu dalam 5 tahun ke depan kita menghadapi perang. Nah, setelah kami dibagi tim, itu mengisi, Prof. Misalnya, pilot, mencetak pilot, mencetak eh, apa namanya mencetak pilot, beli pesawat dan sebagainya itu kita rancang. Setelah itu kita suruh istirahat. Dosennya masuk, Prof. Setelah itu masuk lagi, dosennya masuk ke kelas lagi, paparan satu-satu. Setelah paparan satu-satu, baru dia sampaikan, ya yang mendekati misalnya tim A atau sindikat A. Setelah selesai saya tanya, Pak, Prof, bisa cepat sekali Anda menghitung, saya bilang gitu. Oh iya, Pak. Ini tinggal saya masukin ke dalam sistem saya. Bisa dibayangkan, Prof. Jadi menjadi pilot misalnya spread dengan anggaran budget anggaran sekian, kemudian beli pesawat, kemudian pilot pilot yang dari swasta dididik cuma 2 bulan. Itu jelas, Prof. Kalau mereka punya aplikasinya, penghitungan uang untuk pertahanan. Nah, itu saya bilang kaget juga saya. Di Indonesia punya nggak ya? Saya bilang gitu. Karena waktu itu ada satu yang bisa menghitung itu, profesor kami lupa, di Unhan. Di Unhan. Jadi waktu itu kebetulan kami satu ikut peserta lah di situ sama beliau mendekati gitu. Terus saya tanya sama Prof, kok bisa ini? Loh itu kan simpel Pak Eko, dia bilang gitu. Loh, kita kenapa nggak bikin aplikasinya, Prof? Nah, itu yang belum bisa kita. Itu penyampaian dulu, Prof. Nah, jadi mungkin ini sebetulnya yang perlu pengembangan menurut kami. Makanya kenapa bela negara ini kan ada kemarin kami kedatangan salah satu profesor dari tentang bela negara yang kuantum, Prof. Kuantum sertifikasi. Saya sampaikan, kenapa harus bela negara? Kenapa harus disertifikasikan? Kan begitu, Prof ya. Jadi kalau kita mensertifikasikan bela negara internasional lagi, buat apa? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya sampai saat ini kami belum sempat ketemu sama pihak Quantum. Dia ingin ketemu kami, udah memberikan kami data-data, kemudian model-model pendidikannya, kursusnya. Tapi kami belum ini sempat ini. Kami masih kesibukan. Namun kami berpikir kalau bela negara itu tidak usah disertifikatkan internasional, karena itu ada punyanya kita nasional. Itu prinsip kami demikian. Terima kasih, Prof. Itu hanya sekedar informasi, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Eka, kita kembali ke penanya kedua ya. Kita berikan kesempatan ke layar Zoom. Silakan. Oh, kemarin Pak Najib sudah ya Pak ya? Belum ya? Nah, oke, baik. Silakan Pak Najib. Silakan. Iya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Moderator? Terima kasih Pak. Oh iya, mohon maaf ini karena di tempat umum. Ya, saya kira singkat saja karena banyak juga penanya yang mungkin mau bertanya. Langsung saja izin kepada narasumber. Terima kasih sebelumnya tadi disinggung terkait dengan IBNN ya. Ada yang non unsur tadi, indeks demokrasi dan indeks pembangunan manusia kalau saya nggak salah tadi dari BPS. Nah, kira-kira bagaimana dengan Lapkor Tanas ya yang punyanya Lemhanas itu? Ini kebetulan kemarin kami juga barusan Bapak dari Rumpin, TOT Fasilitator Bela Negara dari Kemhan dan sebelumnya TOT Taple dari Lemhanas. Nah ini Lemhanas juga punya indeks apa
ketahanan nasional yang ini meliputi 8 gatra. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan itu kemudian bisa menjadi salah satu IBNN itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya kira ini pengalaman sederhana saya ya. Mungkin saya setiap kali mengajar di salah satu kampus di Jogja itu saya bawa gitar, Pak. Jadi mahasiswa sebelum pembelajaran saya ajak nyanyi. Itu mereka hanya punya hafal 2 lagu nasional, Pak. Ini yang simpel saja ya. Mereka hanya tahu satu Indonesia Raya, yang kedua apa itu eh, tanah air ya. Tahu dari mana tanah air? Dari sepak bola, Pak. Gitu ya. Nah, ini kan apa cermin sederhana saja ya. Saya kira kalau pengukuran ini dilakukan harus secara holistik ya, secara komprehensif, tidak hanya ke apa namanya peserta didik saja, tapi bagaimana dengan pendidiknya? Jangan-jangan pendidiknya juga juga belum punya kapasitas bela negara dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebelum pembelajaran juga selalu saya survei begini, Pak. Kebetulan saya sebagai Widya Iswara itu juga di berbagai instansi saya mengajar di Diklat PIM 3, PIM 4, kemudian di DPRD dan seterusnya. Saya survei sebelum pembelajaran itu saya paparkan peta Indonesia yang sederhana saja. Saya tanya, ada nggak Bapak Ibu pejabat ini yang pasang peta Indonesia di rumahnya? Saya bisa katakan 90% Pak pejabat nggak punya peta Indonesia di rumahnya. Apalagi kalau saya tanya misalnya camat gitu ya, ada nggak peta kecamatan Bapak dan seterusnya. Nah, ini kan cerminan tadi mungkin kesadaran awal bela negara dan seterusnya begitu ya. Itu yang kedua. Terus yang terakhir, Bapak mungkin ada beberapa temuan yang mungkin juga bisa menjadi pertimbangan indeks bela negara ini ya, dari Setara Institute, dari BNPT. Nanti saya kira bisa kita searching BNPT, Alfara, Wahid Foundation, temuan dari Profesor Rahmat Wahab, yang pada intinya itu ada keprihatinan anak-anak Gen Z, generasi milenial hari ini, itu terkait dengan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, Pak. Itu ya, nanti saya kira itu bisa menjadi bahan pertimbangan di indeks berikutnya. Itu saja mungkin Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Najib atas ini. Eh, yang pertama tentang saya lihat mengapa indeks ketahanan nasional yang dikeluarkan dari Lemhanas tidak dimasukkan atau sebagai komponen penambah dalam indeks negara negara. Baik, Pak. Tapi Lemhanas itu tidak konsisten, Pak. Namanya indeks ketahanan nasional. Kadang 3 bulan, apa 3 tahun, kadang 2 tahun sekali. Dia tidak melakukan setiap tahun, Pak. Nah, sementara kami mengukur setiap tahun. Oleh karena itu, tentunya bukan kami bekerjasama sama BRIN, Pak, yang mengerjakan BRIN, Pak. Karena kami bukan researcher, Pak, kami BRIN yang mengerjakan BRIN, tapi pola itu yang kami selalu rapatkan setiap sebelum maupun sesudah. Jadi indeks ketahanan nasional yang dikeluarkan oleh Lemhanas itu tidak konsisten. Itu tidak dikeluarkan kadang 2 tahun, kadang 3 tahun, kadang setahun sekali, terus nggak keluar lagi. Itu Pak. Sehingga sementara kita mengukur indeks bela negara ini harus setiap tahun, kita hanya menambahkan 2 komponen penambah itu, yaitu indeks pembangunan manusia dengan indeks demokrasi Indonesia. Itulah Pak. Terkait tadi dosen Pak, dosen itu kita survei, dosen-dosen, kemudian penentu kebijakan, intinya kami sebut adalah pengelola. Artinya pengelola bela negara. Itu kita survei sebagai validasi. Memvalidasi hasil survei di masyarakat. Itu yang kita lakukan, sehingga survei itu kita validasi Pak, dengan survei yang dilakukan oleh pengelola, yaitu dosen, kemudian kepala dinas, artinya penentu kebijakan lah Pak. Itu kita validasi apabila terjadi gap yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa dinilai error. Demikian. Itu Pak yang tadi. Nah, tadi bagus Pak kalau yang terkait Bapak menggunakan sebelum mengajar gitar, penggunaan gitar. Memang saat ini yang dirasakan adalah yaitu tentang kearifan lokal Pak.
hampir kami melaksanakan sosialisasi, itu hampir anak-anak sekolah tidak paham tentang arifin lokal. Bahkan bahkan bukan hanya Pak, mohon maaf, bukan hanya anak-anak remajanya, anak mudanya, tetapi setiap kami minta tolong, kami kesempatan Kesbangpol menunjuk yang mengajar atau mengisi sosialisasi tentang kearifan lokal. Yang diajarkan pada sosialisasi kami itu yang dipaparkan itu adalah secara nasional. Jadi bukan kearifan lokal wilayahnya dia. Itu bayangkan setingkat pengolah, Bu. Jadi kami ada tahun kemarin 26 sosialisasi di beberapa kabupaten dengan kami kumpulkan bahan paparannya, itu hanya yang sesuai dengan kearifan lokal daerah itu hanya sekitar 20%. 80%-nya tidak paham. Itu setingkat pengelola. Oleh karena itu, tahun ini kami tidak ada anggaran, tapi akhirnya kemarin kami muncul ada 3 kabupaten nanti, Madiun, Jember, dengan Pomsat. Nah, ini kami sudah minta dulu, tolong bahannya kearifan lokal dikirim. Karena takutnya sama. Jadi yang diajarkan bukan kearifan lokal wilayahnya, tapi nasional. Demikian. Pak yang tadi sangat setuju Pak, kalau kita mengangkat kearifan lokal. Demikian, Pak Nazib, mungkin yang bisa kami jelaskan. Kami selalu mohon masukan Pak Nazib. Mungkin kami nanti udah kami sebar. Kita pakai ANOVA, Pak. ANOVA artinya apa namanya, populasi risetnya itu, surveinya itu sebagai, memang selama ini kita harus 400 responden setiap kabupaten. 400 responden, apabila 400 responden tidak terpenuhi, dia secara otomatis akan ketarik ke provinsi, sehingga kabupaten itu tidak bisa dinilai indeksnya. Makanya di dalam buku indeks itu ada beberapa kabupaten yang bisa diukur, berarti dia terpenuhi respondennya. Demikian Pak Najib, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Iko dan Pak Najib. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Marina. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya diskusikan. Yang pertama, tadi masalah indeks bela negara di beberapa jenjang pendidikan, ada SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Nah, apakah di situ, kan kita kenal Indonesia itu beragam sekali, termasuk di elemen pendidikan. Bahkan dari yang paling dasar sekalipun, eksklusivitasnya cukup tinggi karena ada sekolah Islam, ada sekolah Nasrani gitu, dan ada sekolah umum gitu. Apakah itu juga menjadi pertimbangan untuk pengambilan kesimpulan indeks bela negara itu? Begitu, karena bisa jadi karakteristik sekolah itu berbeda-beda, sehingga ketika kita mengambil data, semuanya jadi tergantung bunyi instrumennya gitu. Jadi, apakah instrumen yang digunakan itu cocok untuk sekolah-sekolah yang tingkat eksklusivitasnya cukup tinggi gitu. Nah, bisa jadi kan kalau seandainya pertanyaan poin-poin yang diajukan di dalam survei itu ditanyakan kepada SD, ya SMP yang di umum atau madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah, itu bisa saja hasilnya berbeda seperti itu. Bahkan antar SD, SMP dan SMA itu bisa juga hasilnya berbeda, faktor penyebab indeks bela negara itu berbeda-beda juga punya klasifikasinya sendiri-sendiri. Izin bercerita, tahun 2017-2018 saya ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik dan di Kalimantan Barat. Itu fenomena perbedaan tingkat nasionalismenya beda-beda. SD lebih cenderung
rendahnya karena tidak terlalu kuat di sejarah, pemahaman tentang sejarah dan tokoh-tokoh nasional misalnya. SMA karena tingkat interaksi dia dengan negara tetangga cukup tinggi sehingga itu menyebabkan penurunan, ada sedikit penurunan di bagian nasionalisme karena dia lihat oh ini gajinya gede gitu sehingga itu bisa menyebabkan hal itu. Nah itu juga terjadi di daerah Kalimantan Utara. Akhirnya di Sebatik itu masyarakat di sana dan akademisi menggunakan elemen-elemen yang ada di pentahelix gitu. Jadi semua pemerintah, akademisi, media, terus masyarakat. Nah itu semuanya berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat nasionalisme yang saya pikir sama bela negara ya relevan seperti itu Pak. Jadi, nah apakah eh, karakteristik di daerah-daerah yang berbeda itu juga menjadi pertimbangan pengambilan indeks bela negara gitu. Karena bagi sekolah-sekolah Islam misalnya, kita menganggap bahwa beberapa orang dalam tanda petik akan menganggap oh berarti orang tuanya sangat kuat potensi radikal misalnya dalam tanda petik. Tapi bisa jadi ketika ada apa-apa dengan negara justru mereka yang paling depan untuk membela negaranya gitu Pak. Makanya yang sangat menentukan adalah apakah apa yang menjadi dasar eh, pengambilan data kepada mereka seperti itu Pak. Itu saja untuk sekedar berdiskusi apakah itu jadi pertimbangan atau memang ya sudah pokoknya SMP dan sederajat kita anggap sama seperti itu. Tapi terima kasih bahwa memang hasil yang Bapak tunjukkan menunjukkan kita punya PR yang cukup banyak gitu Pak ya, apalagi di semangat-semangat bela negara dan semangat nasionalisme di tengah gempuran digital informasi yang sangat jadi informasi-informasi baru ini gua masuk ke negara kita itu seperti tidak ada filter. Tadi di pembicaraan pertama dijelaskan geng-geng itu juga merusak baik merusak mentalnya ataupun merusak semangat di negara anak-anak kita gitu. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibuat. Terima kasih Mas. Aku sepakat soal tampilkan G9 yaitu metodologi kerangka pengukuran survei. Nah, jadi memang survei itu simpel Mas. Jadi pertanyaannya itu simpel. Kita misalnya cinta tanah air di halaman 39 Mas. Halaman 39. Ya, satu lagi. Ya. Jadi memang kalau misalnya cinta tanah air itu kita kasih cinta tanah air 5 pertanyaan. Jadi yang kita ini apakah dia mengenali? Misalnya apakah Anda tahu warna bendera Indonesia? Itu Pak. Jadi ini pertanyaan. Jadi itu yang kita cari indikatornya adalah ini adalah variabel pengukurannya. Indikatornya apa Mas? Nah, indikatornya misalnya identitas nasional bagaimana, rasa cintanya bagaimana, niat menjaga melindunginya bagaimana. Jadi simpel, semua simpel sebetulnya. Kemudian kesadaran hak sebagai warga, kemudian rasa percaya. Ini pertanyaan-pertanyaan simpel yang mana ini sudah diteliti oleh rekan-rekan di BRIN. Kebetulan kami ada 7 rekan yang tergabung dalam penelitian indeks bela negara ini, 7 peneliti. Dan ini memang agak meleset dari Permenhan. Itulah makanya Permenhan yang akan kami rubah revisi. Karena ini adalah yang sebabui melalui risetnya BRIN. Karena kalau di Permenhan itu kan kita bukan researcher yang menyusun. Nah, sehingga perlunya dirubah. Tapi yang dirubah adalah indikatornya. Kalau value variabel pengukuran itu yang tidak dirubah. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua terkait tadi yang Mas sampaikan antara misalnya bapaknya terpapar teroris, anaknya ini. Kami mengatur namanya free test dan post test setiap sebelum menyelenggarakan sosialisasi. Di Asahan
itu hasil free test itu lebih tinggi, dan post testnya setelah menerima sosialisasi hasil post testnya tinggi di atas hasil free test, dan itu rata-rata sama. Di seluruh kabupaten kami menyelenggarakan sosialisasi, kami kasihkan free test, kemudian sosialisasi, kemudian kasih post test. Itu selalu naik grafiknya. Saya juga kan di Asahan itu adalah pusat narkoba. Pada saat kami sosialisasi, itu pengetahuan bela negaranya lebih tinggi daripada Jawa. Mohon maaf, ini saya katakan, nanti ada datanya. Dia free testnya itu bisa 80 ke atas, sedangkan di Jawa itu cuma 60 ke atas. Hasil free test, hasil free test. Setelah dia menerima sosialisasi, hasil post testnya itu bisa 90 rata-rata, Mas. Di Asahan. Padahal di sana ada kampung narkoba namanya. Artinya apa? Tidak ada kaitannya antara pemahaman bela negara dengan narkoba. Mungkin narkoba akan ada berkaitan dengan kesehatan, indeks dan sebagainya. Artinya itu yang bisa kita rasakan. Tapi kalau namanya bela negara tentunya akan berkaitan dengan orang, yaitu cinta tanah air juga. Kemudian dia bangga nggak sebagai bangsa Indonesia. Makanya kalau ada yang anekdot, lari aja dulu, kabur aja dulu. Tetapi dia ngomong, saya kabur bukan berarti saya tidak cinta bangsa Indonesia. Kan gitu. Sama dengan yang anggota marinir sekarang menjadi tentara Rusia. Loh, saya ini orang Indonesia, saya masih cinta Indonesia. Kenapa saya dicabut kewarganegaraannya? Artinya kan itu, Mas. Jadi cuma kacamata kita yang memandang kabur aja dulu itu nanti akan menjadi polemik. Saya pernah dipanggil sama sekjen. Enggak, Pak. Enggak pengaruh. Mereka cuma cari kerja, nyari penghidupan lebih baik. Tapi bukan berarti membahayakan negara. Kan begitu. Karena indeks saya masih mengatakan begitu. Kecuali kalau indeks saya misalnya 2017 lalu itu, 2019. Di Irian, Mas, itu indeks bela negara itu di bawah 2. Di bawah 3, 2,7. Benar, terjadilah banyak pembakaran kotak suara, gedung-gedung pemerintah. Itu kan 2019. Karena memang indeks bela negaranya kecil. Nah, oleh karena itu mungkin ini selalu kita kita kaji terus, kita kaji sesuai perkembangan. Makanya kemarin juga pada saat kejadian Jawa Barat itu juga kita berusaha mengkaji juga, yaitu menggunakan namanya Prisma 2020 dan AI assisted screening 1.750 sumber atau artikel itu di PAS terdapat 213 literatur. Itu yang makanya kita kasih judul bela negara sebagai pilar pendidikan karakter bangsa yang tadi saya sampaikan. Itu yang sedang kami daftarkan ke dalam Scopus. Kemarin sudah disampaikan antara Q1 atau Q2. Nah, kami ulang Q2 saja. Nah, kemudian sedang kita masukkan untuk format. Artinya biar mereka yang ngecek formatnya. Karena kita nggak tahu itu apa formatnya. Mudah-mudahan kalau lolos ya tinggal kita masukkan bayar. Nanti akan kami share lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak Wigo sudah silakan. Baik, kita buka sesi kedua ya. Kita beralih ke tadi kita baru ya dari ke pelajaran. Nah kebetulan di sini udah ada dua pemenang melalui kolom chat ya. Saya panggil Bapak Eksekutif, ada orangnya, Pak Adin. Suprima lewat ya. Oke, Pak Zainal Abidin. Oke, untuk penanya selanjutnya Mbah Muda. Kalau ada saya bacakan ya, Pak, izin penanya dari Zainal Abidin. Pertanyaannya, apakah korupsi sudah dipertimbangkan dalam indeks bela negara? Kemudian
Pertanyaan yang kedua dari Nur Mahmuda, apa ada hubungan antara kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, tingkat korupsi sebagai rasa kekecewaan terhadap pengelolaan pemerintah yang transparan, dan rasa cinta tanah air sebagai dasar dalam menumbuhkan rasa bela negara? Apa pernah ada penelitian ini? Nah, nanti ketika kita berikan kesempatan ke Pak Purwandi. sih. Memang kalau kan yang kita ukur kan nilai 5 tadi. Jadi mungkin uh, yang lain ini adalah sebetulnya sifat kan begini. Artinya sifat itu mana ada kesempatan di situ ada jalan. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah korupsi dilakukan oleh banyak orang? Tidak. Yang korupsi pasti yang artinya pejabat itu, mohon maaf, apa namanya, karena ada kesempatan dan ada ruang dan ada jalan. Sehingga bela negaranya, orang korupsi belum tentu kok bela negaranya jelek. Karena itu sifat. Kalau menurut kami ya, oleh karena itu kami mengukur 5 nilai tadi, Pak. Cinta tanah airnya bagaimana sih seorang korupsi? Itu mungkin kalau mau meneliti lebih jauh. Ya, meneliti lebih jauh boleh. Kita kepingin tahu kalau seorang korupsi itu cita tanah airnya bagaimana, bangga berbangsa bernegaranya bagaimana, kemudian setia nggak kepada Pancasila, kemudian rela berkorban apa tidak, kemudian memiliki kemampuan awal apa tidak. Kan begitu. Tetapi kalau menurut kami, ngapain kita survei, Bu? Kalau orang korupsi itu adalah sifat sebetulnya. Dan juga kalau kita bandingkan dari 280, mungkin yang perlu kita ukur adalah dampak dari korupsi itu sendiri. Kan demikian. Mungkin itu ya terkait yang korupsi, Mbak. Terkait hubungan tadi sudah sekaligus demikian. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Eka. Lanjut, silakan Pak Prima. Waduh, udah terang ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Izin Pak narasumber. Selamat datang di kampus Bela Negara. Mudah-mudahan masih ingat dengan saya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengawali dengan pernyataan narasumber tadi ya. Jika kau mengendaki perdamaian, maka bersiaplah perang, gitu Pak ya. Nah, saya bisa mengatakan juga, jika kau menghendaki kenyang, maka bersiaplah lapar. Begitu juga jika kau menghendaki sertifikat, maka bersiaplah BIMTEK, gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, ya, begitu ya Pak ya. Ya. Dan jika kau menghendaki kemuliaan, maka bersiaplah dihina, kan itu. Ya, baik. Berkaitan dengan bela negara, mengapa negara harus dibela? Mungkin jawabannya sangat sederhana, karena negara adalah rumah kita bersama. Kurang lebih begitu, Pak ya. Nah, ketika kita jemput bela negara ini kan masih umum gitu, Pak ya. Bela negara dalam konteks di militer tentunya berbeda dengan konteks non-militer. Nah, di era post-truth dan era digital saat ini, saya kira perlu dibela gitu ya. Maka bela negara di dunia maya, di bagaimana kita bisa meminimalisir hoax gitu ya, meminimalisir dari hal-hal yang sifatnya mungkin tidak ilmiah. Nah, kita perlu klarifikasi, check and recheck sebagai masyarakat yang berpendidikan atau sebagai masyarakat yang tidak mengedepankan emosi tapi rasionalisasi. Di era post-truth kan salah satu ciri-cirinya adalah mengedepankan emosi. Nah, bahkan mereka bebas untuk berkomentar
bebas untuk menyampaikan pendapatnya, tapi ketika berhadapan berbeda. Misalnya banyak orang mengkritik Pak Jokowi mantan presiden. Wahid bicara di dunia maya. Saya ketika ketemu mungkin cium tangan kali gitu ya. Berjabat tangan, senyum, minta foto bareng gitu ya. Nah, ini menunjukkan kita gentleman gitu ya. Kalau memang sebagai eh, orang yang cinta kepada negaranya, dia harus menunjukkan baik secara langsung ketemu dan tidak langsung itu eh, tidak memanipulatif diri gitu ya. Nah itu. Itu sangat penting sekali pendidikan bela negara ini bukan hanya konteksnya di dunia saat ini yang kita katakan fakta berada di dunia maya, tapi melainkan daripada itu kita bisa memperhatikan eh, kemajuan-kemajuan dari negara kita itu sendiri. Nah, pertanyaan penting di sini, Pak, karena bicara tentang bela negara, bagian dari karakter bangsa kita, siapa yang tidak ingin membela negara dengan tadi indikator bela negara 5 poin tadi, salah satu cinta tanah air dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konsep bela negara ini dapat diintegrasikan di pendidikan Indonesia itu sendiri. Kalau kita subkan dengan UPN sendiri, akan UPN veteran Jakarta, Jogja, dan Jawa Timur yang sudah memiliki karakter bela negara. Nah, kita di UPN Jakarta bahkan ada kampus KWK dan pengembangan bela negara. Nah, ini menjadi suatu eh, menurut saya apresiasi lah untuk UPN Veteran Jakarta, tapi lagi-lagi kita perlu mengkonfirmasi lulusan dari UPN itu benar-benar enggak ada karakter khasnya gitu. Katakanlah Universitas Islam Negeri dimanapun ya, ada integrasi interkoneksi keilmuan. Apa bedanya lulusan kedokteran dengan UI misalnya? Kan tentunya UI ya umum tanpa embel-embel menyebut Islamisasi ilmu dan sebagainya. Di UIN lulusannya mungkin karakternya selain mereka belajar tentang ilmu-ilmu yang dari barat, tapi juga ilmu dari timur tengah gitu. Sehingga ada Islamisasi ilmunya. Maka ketika lulusan dokter itu bagi mereka yang Islam misalnya sebelum nyuntik Bismillah dulu diajarkan seperti itu. Apakah yang memang lulusan UI nggak perlu misalnya lulusan top yang penting sembuh. Nah, ini kan mereka sudah terdidik tertanam dengan Islam itu sendiri dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan. Nah, kita pengen di UPN Veteran Jakarta demikian bahwa di UPN Veteran Jakarta memiliki ciri khas bela negara, identitas bela negara dan amanatnya adalah kampus bela negara. Nah, apa tawaran dari Pak Eko untuk UPN Veteran Jakarta sendiri untuk mengintegrasikan kurikulum yang bisa relevan untuk diterapkan. Demikian Pak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima untuk pertanyaannya. Silakan Pak. Kasih Bang Prima. Jadi memang yang kedua kali. Mas. Jadi memang Mas, kemarin juga Pak Menhan nyampaikan, kita ini baru hanya ada 4 universitas bela negara, yaitu UPN Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Unhan. Itu Mas ya. Nah, setelah saya melakukan kajian yang sebagai bela negara sebagai pilar kebangsaan, memang kita ternyata masih dalam transisi, yaitu transisi antara milistik menyikapi pendidikan karakter sipil yang reflektif, kritis, dan berbasis digital. Hasilnya, Mas, hasil kesimpulannya. Tentunya, kalau seandainya kampus sudah bela negara, sudah bukan transisi lagi, Mas, militer bukan, Mas, tidak diperlukan. Makanya betul hasilnya kita masih sisi, karena masih ada 4 universitas dan hal ini
terbukti dengan belum masuknya bela negara dalam kurikulum pendidikan. Kan demikian. Padahal 115 lahir di 2022, kita sudah sejak Perpres lahir kita menandatangani MOU dengan 10 kementerian Kemhan, yaitu Kemenak, Mendikti, kemudian Kemendagri, beberapa 10 kementerian. Dan terakhir kami kemarin menulis surat lagi, yaitu ke Kemendasmen dan Kemendikti agar memasukkan bela negara dalam kurikulum pendidikan. Karena apapun namanya, mau apa namanya kewarganegaraan ataupun apa namanya juga itu sama saja. Intinya sebetulnya tentang kalau gue namanya P4 itu kan wujud bela negara juga. Tapi sampai sekarang nggak tahu. Itu zamannya Pak Nadiem, Mas. Waktu zamannya Pak Nadiem saya masukkan yang kemarin baru dengan apa ya kami tulis surat ke kementerian. Ini nggak tahu nanti awal aplikatifnya apakah sudah apa belum. Jadi itu kata sebenarnya memang sosmed ini kita karena kalau saya lihat sosmed ini muslimah, Mas. Jadi pada saat kita pilkada kemarin hoax banget, Mas. Karena saya pernah TikTok, pengamat sosmed, TikTok, IG itu saya amati satu-satu. Jadi pada saat sebelum pilkada, oh ini kok banyak. Tapi sekarang berkurang, Mas. Yang banyak sekarang apa ya? Kayak misalnya pergi ke Jogja, kemudian panjat tebing juara, kemudian Indonesia bendera Indonesia berkibar di Spanyol motor. Jadi udah mulai. Artinya itu musiman hoax itu. Kalau ada kepentingan, contoh saja kan pada saat kasus ya, Tamina, dia langsung bilang buzzer menyebarkan hoax tentang keburukan kejaksaan. Artinya itu pesanan. Memang saat ini kita tidak kayak Cina. Artinya Cina itu algoritma dikunci, Mas. Yang negatif tidak boleh masuk. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Namun ya itulah kita membangun dua negara melalui konten-konten yang baik. Dan ini yang sedang dalam pikiran kami, Mas. Kami sedang membuat namanya gamifikasi. Gamifikasi itu untuk anak-anak, karena anak sekarang sudah mulai megang HP, udah pegang HP, nanti dia main misalnya jadi Cut Din. Nah, misalnya apa namanya seolah-olah dia jadi Cut Din, jadi berantem misalnya perang. Nah, dia tahu kan dari Aceh nanti setelah ini dapat tanda penghargaan. Itu dalam demi gamifikasi yang sedang kami bangun. Kemarin ada teman juga dari Bandung yang membuat aplikasi tentang HIV, AIDS pada saat itu, sehingga bisa terdeteksi di Indonesia. Sekarang kan sudah nggak ada lagi. Nah kemarin ke kami, oke, kita apa namanya? Saya cuma memberikan rekomendasi untuk pembuatan gamifikasi anak-anak itu. Ini adalah suatu wujud sebetulnya, wujud untuk mulai dari anak-anak. Mungkin Mas Prima, terima kasih masukannya. Sampai ketemu lagi, Mas Prima. Mohon apa namanya pencerahan nanti kalau ini Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Eko. Sebenarnya selamat datang kami ucapkan kepada Pak Satya Widya Wijaya, SEMSAK, Ketua LPMPP, UPN Teguran Jakarta. Selamat datang Pak. Oke, ini adalah sesi terakhir kita untuk menjawab tes ketiga. Beri kesempatan dari Bapak Ibu dari layar Zoom, silakan. Apa siapa ya? Pak Andi Tautno. Kemudian Bapak Administrasi yang dari perjalanan, Ya baik, izin Ibu. Iya, oke, boleh. silakan. Oke, Pak baik. Ibu. Ya boleh, baik. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Bisa didengar jelas suara saya, Bu, moderator? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin perkenalkan diri. Nama saya Supriyadi. Ya, saya berasal dari Politeknik Negeri Lok Sumawe di Aceh. Oke, baik. Izin
kepada narasumber sedikit mungkin berdiskusi ya, dan mungkin ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Oke. Nah, terkait dengan sikap apa namanya terhadap izin terhadap kasus korupsi tadi. Jadi secara konseptual begini, ketahanan nasional itu kan kemampuan untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Ancaman itu ada dua, ada dari luar, ada dari dalam, kan gitu. Nah, dari dalam satu ancamannya itu yang menurut kami cukup serius itu masalah korupsi, kan gitu ya. Nah, tidak ada yang bisa menafikan bahwasanya kasus korupsi di Indonesia itu sangat luar biasa. Itu. Nah, jadi satu yang perlu kami konfirmasi seharusnya gitu ya, Kementerian Pertahanan melihat kasus korupsi ini merupakan salah satu aspek serius gitu ya yang bisa mengancam ya pertahanan nasional. Kalau kita lihat misalnya bercermin dari beberapa negara yang pada akhirnya itu jatuh gitu ya karena kasus korupsi seperti Zimbabwe misalnya, Venezuela, ya itu negara kaya yang pada akhirnya itu jatuh salah satu faktornya karena kasus korupsinya tinggi. Oke. Nah, kami berpandangan kasus korupsi ini merupakan salah satu ancaman yang cukup serius. Nah, menurut hemat kami, ya Kementerian Pertahanan perlu melihat ya bahwasanya dalam upaya untuk ya mencegah, memberantas korupsi itu dianggap itu satu perhatian serius. Nah, memang pemerintah melalui PP 438 misalnya itu sudah mengeluarkan ya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ya, jadi kami melihat sisi lain ini, Pak, bahwasanya kontribusi masyarakat dalam upaya mencegah dan ya memberantas korupsi itu mestinya diapresiasi. Bahkan pemerintah, presiden, ya itu memberikan apresiasi mulai dari ada memberikan PIN, memberikan sertifikat penghargaan, bahkan fee 20%. Itu semua orang tahu itu, gitu. Nah, jadi ini perlu juga menjadi perhatian kita. Terus terang, saya sebagai pendidik juga memiliki perhatian serius terhadap persoalan korupsi di Indonesia dan saya juga aktif di berbagai organisasi dalam upaya untuk mencegah persoalan ya korupsi yang ya cukup akut. Kalau dalam penyakitnya cukup akut. Nah, jadi itu satu. Jadi kami mohon pandangan dari ya narasumber terkait dengan peran warga negara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Apakah itu bagian dari bela negara apa tidak? Menurut saya itu wujud nyata gitu. Karena ancamannya jelas gitu. Jadi kalaulah kita sebagai warga negara hanya berdiam diri menonton saja gitu ya. Saya sering setiap mengajar di kelas saya tanyakan terkait korupsi apa yang telah Anda lakukan untuk negara ini? Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada lakukan apa-apa gitu. Ya. Nah, hal yang kecil yang bisa kita lakukan apa? Mengontrol, mengawasi, dan itu dijamin oleh undang-undang. Gitu. Nah, tetapi kegiatan ini, ya kontribusi ini terus terang tidak apa namanya tidak mendapatkan satu apa ya apresiasi yang ini. Walaupun PP 38 sudah ada, tetapi pengalaman kami di lapangan ketika kita berupaya ya untuk melakukan upaya pencegahan, pemberantasan gitu ya, melaporkan seperti yang diamanatkan oleh PP 38 misalnya. Ya, tetapi kami merasa ya itu belum cukup didorong gitu ya sehingga ya masalah korupsi ya sampai detik ini ya masih masalah yang belum bisa terselesaikan. Nah, jadi itu menurut pandangan kami dan mohon tanggapan dari narasumber ya terkait dengan eh, konteks bela negara dalam upaya memberantas kasus korupsi di Indonesia. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Nah, memang kita perlu, Mas. Itu sangat apa ya? Kalau saya pribadi itu sangat benci banget itu tentang korupsi, Mas. Itu kan makanya tugas saya, tugas Mas, tugas kita semua mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau katakan demikian, karena mereka kan masyarakat tanda-tanda orang mau korupsi sudah tahu. Karena apa? Politik juga yang mewadahi. Nah, kalau politik yang mewadahi, masyarakat dilibatkan, sudah tahu salah, tapi dipilih. Makanya pemilihan pilkada itu bukan memilih orang yang baik. Artinya memilih yang jahat masuk yang jahat. Artinya dia bukan tentu baik. Ya,
masih curi-curi. Kan demikian kalau saya katakan. Jadi kalau membela pemilu itu bukan membela yang terbaik, menghindari kejahatan masuk yang akhirnya lebih parah. Oleh karena itu, tapi saya yakin Mas, kalau banyak kita masyarakat Indonesia sudah cerdas, sudah apa namanya, sudah bisa melihat yang baik dan yang eh, semua pun akan suatu saat akan berubah, Mas. Tetapi kalau seandainya kita tidak mendidik masyarakat kita, ya kalau orang Jawa bilang ngono-ngono wae, kan begitu. Makanya pentingnya kita mencerdaskan masyarakat, bukan apa namanya yang baik dan benar sehingga dia terduga sendiri. Makanya bela negara itu kan ibarat tanaman yang tidak bisa dia lahir lepas dia tahu bela negara. Makanya harus dipupuk. Hal ini terbukti pada saat saya melaksanakan sosialisasi, saya kasih free test, yang pertanyaan ringkas dengan post test, dia pasti meningkat. Selalu, setiap orang per orang meningkat. Walaupun itu nol, misalnya ada yang meningkat cuma 0,5, ada yang 1, ada yang 2, artinya dia meningkat. Artinya kita harus apa namanya, dicas. Kalau orang bilang kalau aki itu harus dicas terus. Demikian Mas, mungkin ini tugas kita bersama Mas. Untuk bagaimana korupsi tidak hadir lagi di Indonesia. Yang ini bertambah lah, kurang tahu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya Pak ya. Silakan, ada pun Andri Priyatno. Silakan Pak. Andri? Saya ya. Iya, betul Pak. Oke. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas soalnya? Benar Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa. Saya sepakat dengan sebuah sintesis ataupun kesimpulan dari pembicara terkait dengan persoalan kita membangun sebuah karakter bela negara itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemudian dari kesadaran itu membentuk kerangka berpikir atau mindset kebangsaan yang kuat. Saya pikir itu tesis yang sangat bagus dan saya sangat sepakat dengan itu. Tetapi ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan saya adalah mungkin perlu dijabarkan terkait dengan mindset yang harus dibangun, mindset bela negara yang harus dibangun di level keluarga, di level sekolah dasar, di SMP, SMA, baru di bangku kuliah. Begitu. Nah, itu menjadi penting karena kita tidak bisa menyuruh masyarakat kita membela negara pada satu sisi, sedangkan pada level elit itu belum sempurna menyelesaikan persoalan karakter itu. Begitu. Jadi mohon pencerahan terkait dengan itu. Yang kedua adalah terkait dengan saya itu agak sedikit ini Pak, agak sedikit terganggu dengan konsep yang cenderung dibangun oleh negara tentang kalau dulu itu atau yang saya pelajari itu kan NKRI. Tetapi yang dibangun oleh negara itu NRI. Itu biasa muncul. Jadi menurut saya itu merusak mindset mengenai negara kesatuan dengan negara Republik Indonesia. Jadi mungkin saya mengusulkan untuk langsung dieliminir konsep-konsep yang menurut saya itu konsep yang merusak mindset. Karena konsep negara kesatuan itu adalah darah daging kita yang tidak boleh diplesetkan ke NRI saja, Pak. Karena saya sudah pernah membahas ini di dalam beberapa forum, tapi masih ada
ada seperti demikian. Jadi mungkin itu yang menjadi penekanan saya dan mohon pencerahannya, atau itu adalah kesalahan pemikiran saya, atau memang kita sama-sama lah merapikan itu supaya mindset negara kesatuan yang sudah dibangun dari 1928 itu tetap berkibar, tetap mendarah daging begitu, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat. Terima kasih Mas Andri. Oh Pak Solomon, terima kasih Pak Solomon. Saya sepakat Pak Solomon, memang pembinaan kesadaran bela negara itu dimulai dari keluarga. Namun memang sebetulnya di dalam Perpres 115 tahun 2022 itu seluruh kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara. Sehingga tentunya dalam hal ini kan yang kompon adalah seperti Kementerian urusan perempuan. Nah, itu harusnya sangat penting. Tetapi memang saat ini yang baru akan melaksanakan aksi nyata bela negara itu adalah di Kemendagri. Karena di Kemendagri kami sudah beberapa kali mengisi BIMTEK atau rakornya Kemendagri itu 7 kali kemarin. Ini sudah mulai aksi. Jadi artinya aksi itu mulai membangun aksi nyata bela negara. Tapi saya sepakat dengan Pak Tom tadi, memang harus dimulai dari keluarga. Tetapi apapun mungkin cara, kemudian model, mungkin tentunya kewajiban kita bersama lah. Saya ini pertama. Terkait tadi kalimat NKRI dan NRI, memang narasi itu sebetulnya sudah tertuang di dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu negara NKRI lah yang saat ini memang masih digunakan oleh pemerintah. Kan mungkin dalam istilah. Tetapi apapun juga itu hanya tidak terlalu krusial kalau menurut kami. Nah, tentu ada kebijakan. Kalau dengan halnya misalnya sekarang adanya vokasi meriti. Jadi namanya vokasi madrasah. Sebenarnya sama. Karena yang juga adalah yang sebagai pengawas adalah kepala desa. Kan demikian. Cuma hanya setiap pemerintah mungkin tidak ingin sama. Jadi ada terkenang, oh itu dulu Pak Eko yang ngomong, kan begitu. Kalau dulu itu yang ngomong, padahal namanya ininya sama, tujuannya sama, modelnya sama, pengawasannya sama, cuma berubah nama aja, kan begitu. Karena kalau seandainya saya menggunakan misalnya punyanya Bukapus, itu kan punya Bukapus, padahal pada saat itu udah nggak jalan lagi, tapi dihidupkan kembali. Tapi yang diingatkan Bukapus. Ya itu hanya sebagai ini saja, gambaran saja. Terima kasih Mbak. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, dari 8 tadi adalah bagian saya juga untuk sesi ini, Bapak Ibu. Tapi sebelum saya Satu serahkan lagi Bu, boleh nggak? mohon maaf Bapak, nanti bisa disampaikan secara ini ya Pak ya. Nanti akan dijawab langsung narasumber kuatik juga. Karena sangat terbatas nih. Baik, semuanya sebelum saya katakan kepada Pak Dika nanti Pak untuk inputan closing statement-nya Pak ya. Harus saya meringkas dari sekalian dari sesi ini. Kita ketahui sepanjang zaman yang semakin kompleks ini mulai dari krisis identitas, kemudian juga degradasi moral hingga penetrasi budaya, sehingga penekanan karakter menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dan disinilah nilai-nilai bela negara mengambil peran yang sangat penting sebagai fondasi yang kokoh
dalam membentuk generasi yang muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas. Nah, di sini juga perlu penguatan sebagai dosen kita semua bukan hanya pengajar ilmu tapi juga penanam nilai, bukan hanya penyampaian tapi juga penonton akhlak dalam setiap teman kelas, dalam setiap tugas yang kita berikan, dalam setiap interaksi kecil, dalam bentuk pendidikan. Pendidikan tanpa karakter adalah seperti rumah tanpa fondasi. Dan karakter tanpa semangat bela negara adalah bangunan menghadapi badai zaman. Nah, itu mungkin pengetahuan dari sesi kita pada sesi ini, Pak Eko. Mungkin closing statement dari Bapak, silakan Pak untuk materi ini. Baik, terima kasih. Mungkin kalau closing saya tentang bela negara sebagai pilar kebangsaan, tentunya adalah perlunya direorientasi kembali pendekatan berbasis barak menuju paradigma berbasis kelas. Kemudian dari disiplin koersif menuju ke internalisasi nilai-nilai kritis bela negara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sehingga diharapkan bela negara ini dapat terinternalisasikan di setiap warga negara Indonesia. Sehingga jangan hanya sebagai simbol atau slogan semata. Mungkin itu sih. Dan berarti Pak atas pengalaman aku sangat menagih buat Ibu atas sekalian. Dan selanjutnya sekedar tambahan informasi dari kita ada pengalaman terkait dengan tugas-tugas BPN hadirin yang mulai dari tanggal 12 sampai sekarang ya saya lihatkan kembali dari tanggal panitia masuk di tanggal 20 ada presentasi Excel yang itu Excelnya dapat disubmit di Korea Jepang ya gitu. Kemudian di tanggal 23 dapat tugas kelompok juga itu bagian dari esai yang sudah dikerjakan. Kemudian juga ada tugas kelompok menyusun esai maksimal 5 halaman. Dan di tanggal 24 juga ada tugas individu dalam bentuk tangga untuk esai dan negara dan juga ada tugas kelompok laporan kerangka dan itu juga bisa disambut dilakukan juga secara dan di hari keempat hari terakhir pada tema ini Bapak Ibu kemarin menyanyikan bangkasan atau setiap materi yang dipaparkan oleh narasumber. Jadi sebenarnya tugas-tugas dapat menempatkan di jika yang harus dibagi bukan dari kuat. Dan satu tugas utama yaitu membuat melakukan dikumpulkan di MKWK UPN lagi di daerah akhirnya. Sedangkan yang kata-kata sesungguhnya misalnya ini targetnya nanti 2 minggu dari tua dan akan juga dibuat menjadi 2 rantai ya untuk tes satu dalam buat politik ini. Mungkin itu Ibu Bagus teman-teman dari kita. Bapak Eka mungkin bisa ya. Oke. Pendapat bahwa ikut acara kita kepada Bapak Bupati Antoko, Bapak Satria, dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Direktur Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Ibu Kapus MKWK, dan Bapak Ibu sekalian, dosen MKWK yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa
bertemu dengan Bapak Ibu sekalian setelah semenjak hari Selasa begitu Bu Ani ya, kita kumpul di ruangan ini seperti biasa menghadapi tahun ajaran baru Direktur, perlu penguatan, perlu peningkatan kompetensi, pemahaman, pengetahuan bagi Bapak Ibu dosen yang diberikan tugas untuk mata kuliah MKWK. Dan ini tidak hanya dari UPN Intinya sendiri, tetapi banyak rekan-rekan sejawat kami dari berbagai perguruan tinggi lain yang sengaja diundang oleh untuk ikut eh, acara BEMTEK ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau baru bisa hadir, tetapi saya percaya kemarin Bu Ani sudah membuat materi-materi yang sangat menarik Bapak Ibu ya, mulai dari yang kisah nyata begitu dari Legiun Veteran, bagaimana konsep perjuangan 1945, eh, kemudian mungkin ada yang neuroscience, Bani ya, kemudian ada menulis karya ilmiah bagi Bapak Ibu MKWK, sampai Pak Yudi Latif itu biasanya tentang bagaimana kondisi atau posisi Indonesia di dunia perpolitikan. Dan yang terakhir tadi sebelum menarik Pak Direktur, yang dibawakan Pak Direktur ini pasti yang pilar begitu Bapak Ibu ya, pilar pendidikan karakter, karena memang tugas beliau mungkin yang menjadi tupoksinya untuk membangun karakter bela negara. Membangun karakter tidak mudah Bapak Ibu. Tadi dari Lok Semawe disampaikan dari keluarga, dari ya tentu itu sudah dipikirkan oleh Pak Direktur, bagaimana kita bisa membina karakter. Nah Bapak Ibu yang diberikan tugas, inilah kesempatan utama Bapak Ibu bisa mengimplementasikan bagaimana kita bisa membina karakter mahasiswa supaya yang bela negara begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mudah-mudahan BIMTEK ini menjadi bekal kita dalam mengajar di semester ganjil dan semester genap 2025 2026. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur. Mohon izin tadi saya tidak bisa mendampingi dari awal, tapi Pak Rektor, Pak Warek itu sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Direktur di dalam kegiatan BIMTEK-nya Kapus MKWK. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang dari LPMPP, Bu Kapus, atau saya sebagai penanggung jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.